Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir ke masjid ini dalam melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan para sahabatnya sekalian yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah pada Jumat ini adalah menanamkan wawasan maqdisi, wawasan tentang Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Kita sebagai umat Islam tentunya kita akan bangga dengan ikon yang kita dengung-dengungkan selalu. Ada 3 tempat atau ada 3 masjid yang menjadi ikon bagi umat Islam dan harus terus diperjuangkan agar tetap menjadi bagian dari milik umat Islam. Yang pertama Masjidil Haram yang merupakan kiblat kita sampai saat ini, dan yang kedua yaitu Masjidil Aqsa yang pernah menjadi kiblat kita selama 6 bulan sebelum Rasulullah SAW meminta agar dirubah arah kiblat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah, merupakan juga simbol dari kejayaan dan kehebatan Islam yang ada diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga tempat ini memiliki keistimewaan tersendiri. Yang pertama Masjid Nabawi, barang siapa yang sholat di tempat itu maka sama halnya dengan dia sudah sholat sebanyak 500 kali. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, maka kata Rasul dia sudah sama seperti dia sholat selama 1000 kali. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka dia sudah sama dengan dia sholat di tempat lain selama 100.000 kali. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Nasai dan lain-lain. Ini merupakan satu sisi merupakan simbol dan satu sisi merupakan tempat ibadah yang tidak bisa diganggu gugat. Ketiga tempat ini memiliki keutamaan masing-masing dan memiliki kehebatan tersendiri. Namun dari kehebatan yang terjadi hanya Baitul Aqsa atau Masjidil Aqsa yang merupakan tempat yang menjadi perhatian dunia, karena dia salah satu masjid yang menjadi rebutan kaum Yahudi. Sejak tahun 1948
Ketika Yahudi tidak punya daerah, tidak punya tempat, tidak punya wilayah, yang ingin menguasai dan yang ingin direbut pertama sekali adalah Masjidil Aqsa. Karena itu adalah simbol dari umat Islam. Oleh karenanya, kalau ada orang Indonesia yang bertanya, untuk apa berpikir tentang Palestina? Untuk apa memperebutkan Palestina? Untuk apa membantu Palestina? Di Indonesia masih banyak lagi orang dibantu. Itu orang yang tidak paham sejarah Islam, orang yang tidak mengenal ukhuwah Islamiyah. Mereka sebenarnya bukan ingin mempertahankan Palestina itu saja, tetapi yang paling dominan mereka ingin menyelamatkan Masjidil Aqsa. Dan demikian juga orang Yahudi bukan semata-mata ingin menguasai Palestina, tidak, tapi tempat bersejarah dan tempat yang agung Masjidil Aqsa itu yang ingin dikuasai oleh orang Yahudi. Jamaah yang dirahmati Allah, kemungkinan orang Yahudi ini sudah membaca juga Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan wa kunu qiradatan khasiin, umat yang dikutuk oleh Allah. Jadilah kalian kaum Yahudi kera-kera yang hina, kunu qiradatan khasiin. Setelah membaca itu, mereka ingin memutar sejarah, ingin memperbaiki image supaya kejadian itu tidak terjadi kepada mereka. Memang di sisi lain, umat Yahudi itu diakui oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, yang memiliki keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan dari sisi intelektualitas. Tapi di sisi lain, dari sisi moral, dari sisi akidah, mereka tidak patut dianggap sebagai manusia yang baik. Mereka sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wa kunu qiradatan khasiin. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa mereka dikutuk? Karena yang pertama, di dalam hadis atau di dalam Al-Quran dicatat, wa man adzlam mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa safi kharabiha. Yang pertama, karena Yahudi ini adalah ingin merebut masjid dan ingin supaya jangan ada orang di masjid itu menyebutkan asma Allah. Itu yang pertama. Benci orang Yahudi ini kalau ada orang datang ke masjid. Benci orang Yahudi ini kalau ada orang ramai ke masjid. Benci melihat Al-Aqsa itu didatangi oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk menziarahinya. Oleh karenanya itu harus dilenyapkan, dan bukan untuk ditegakkan begitu saja, jemaah. Masjid itu ingin dikuasai dan ingin dihancurkan. Masjidil Aqsa itu bukan ingin dipelihara, tidak, tapi ingin supaya dikuasai lalu dilenyapkan sehingga hilang di dalam sejarah. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, fi kharabiha, ingin merobohkannya. Apakah kita tidak yakin dengan firman Allah ini? Ini sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan nyata sekali. Namun perjuangan mereka orang Yahudi dari tahun 1948 sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Bahkan semangat orang Muslim, semangat orang Islam di seluruh penjuru dunia lebih hebat lagi. Semakin mereka berjuang, semakin hebat lagi Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, pernah seorang LSM yang pernah datang ke Palestina, dia memberikan tuntunan ke penduduk-penduduk yang ada di daerah Palestina. Ada seorang ibu yang dia tanya, di mana dia memiliki 7 orang anak, dan orang semuanya sudah meninggal tewas dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa. Suaminya duluan, kemudian anak-anaknya, hanya 1 anak lagi yang belum dewasa. Lalu kawan saya yang LSM ini bertanya kepada ibu ini, "Bu, bagaimana perasaan ibu
dengan meninggalnya putra-putranya dalam perjuangan itu? Apakah ibu merasa galau, merasa bimbang dan seterusnya? Dia bersumpah di depan kawan saya ini, wallahi, kalau seandainya saya boleh melahirkan lagi untuk menciptakan pejuang-pejuang lagi untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini, saya ingin melahirkan lagi. Saya ingin punya anak lagi. Tunggu anak saya satu lagi yang akan menjadi mujahid jalan Allah, yaitu memperjuangkan Masjidil Aqsa. Ternyata dari observasi yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM itu, tidak ada satupun ibu yang sedih dengan meninggalnya anaknya ketika meninggal dalam perjuangan Masjidil Aqsa. Tidak ada yang sedih. Oleh karenanya perjuangan demi perjuangan akan mereka lakukan sampai kita saksikan dari skala yang kecil mereka melawan martir-martir ataupun senjata-senjata yang hebat itu dilawan dengan batu-batu kecil. Apalah artinya batu kecil? Tapi begitulah semangat juang mereka. Sama dengan Indonesia ketika berjuang dulu. Mana banding senjata dengan bambu runcing? Tapi itulah kemampuan yang ada pada saat itu. Maka akhirnya Indonesia merdeka. Semangat juang inilah jamaah yang dirahmati Allah, yang sudah mulai memudar di kalangan umat Islam. Semangat juang inilah yang sudah mulai berkurang di kalangan umat Islam. Maka yang akan terjadi nanti di Indonesia ini, kalau semangat juang itu tidak ada, kemudian musuh-musuh Allah datang ke sini, penjajah-penjajah baru akan datang ke sini, saya tidak yakin bahwa bangsa Indonesia ini akan selamat dari penjajahan. Tidak yakin penjajah itu akan bisa kalah kalau semangat juang itu tidak ada. Kita tahu hubbul watan minal iman, mencintai negeri itu adalah bagian dari iman. Tapi rasa-rasanya kok kita ragu. Banyaknya warga asing yang masuk ke Indonesia itu kita juga ragu. Banyak kita baca di media, di medsos, seakan-akan kita gak yakin bagaimana kita bisa membela bangsa kita ini, membela negara kita ini. Mana mereka datang, bukan ribuan, jutaan orang asing yang datang ke Indonesia ini untuk bekerja. Alasannya, sementara juga jutaan yang sama rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan. Satu keanehan yang terus terjadi. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, ini kenyataan, ini bukti, ini dokumentasi yang tidak bisa terbantahkan bahwasannya Yahudi itu akan terus berusaha menguasai dunia ini, khususnya menguasai Masjidil Aqsa sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Makanya kemarin ketika gencatan senjata, saya menyayangkan, kenapa kok gencatan senjata, kenapa kok berhenti? Ketika ada kesempatan orang-orang Palestina untuk menghancurkan Yahudi, kenapa kok berhenti? Kenapa kok mau gencatan senjata? Kenapa kok tidak seperti sejarah di mana Hitler mengirim orang-orang Yahudi itu ke Palestina atau keluar Jerman, itu karena untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya ada orang Yahudi. Kalau Hitler dulu ingin memusnahkan semua orang Yahudi, pasti bisa. Tapi waktu itu dia tidak
dia tidak bunuh semuanya, ditinggalkan beberapa orang, akan menjadi sejarah. Ini ada orang Yahudi. Nasib baik Hitler masih memberikan, dan sekarang juga terjadi, umat Islam memberikan kebaikan kepada mereka, memaafkan dengan menghentikan atau melakukan kegiatan senjata di dalam peperangan. Dan ini juga tertera di dalam Al-Quran. Agresi orang-orang Yahudi kepada Palestina itu terjadi 3 fase, 3 kali. Yang pertama, ketika dulu mereka yang dipimpin oleh tentara Yusha bin Nun, yaitu penerus Nabi Musa. Kemudian pada Umar bin Khattab itu juga pernah terjadi penumpasan, kalah mereka orang-orang Yahudi ini. Kemudian yang ketiga pada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah 3 kali terjadi, dan itu juga tertera di dalam Al-Quran bahwasanya mereka kalah. Mereka kalah. Dan apakah sejarah itu yang membuat mereka murka sehingga ingin membalas dendam kepada umat Islam? Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita yang tidak turun langsung dalam peperangan ini, tetapi ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Artinya umat Islam harus memiliki jiwa jihad, jiwa perjuangan, jiwa pengorbanan sampai akhir hayat kita. Mungkin kita bagi dosen, kita harus juga berjihad dalam mengentaskan kebodohan yang ada di lembaga ini. Mungkin kita sebagai pegawai, kita ingin membantu perjuangan jihad itu untuk mencerdaskan anak bangsa ini dengan melakukan administrasi yang baik. Kita sebagai pegawai biasa, pegawai yang tidak PNS umpamanya, juga ikut membantu mencerdaskan bangsa dengan berjuang jihad, berjuang memerangi kebodohan yang ada pada masyarakat dan bangsa ini. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah nilai jihad itu, semangat jihad itulah yang harus kita kobarkan selalu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, jangan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, tapi kita di sisi lain akan diminta pertanggungjawaban terhadap kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karenanya wawasan tentang muqaddis atau muqaddas ini, Masjid Al-Aqsa ini, dan perjuangan yang semisal ini semestinya juga harus dimasukkan dalam kurikulum, harus dikolaborasikan di dalam kurikulum agar semangat perjuangan ini tetap menjelma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kepada kita dan generasi yang akan datang. Karena bagaimanapun Indonesia ini bisa merdeka atas perjuangan nenek moyang kita, atas jihad mereka. Maka ketika jiwa perjuangan, jiwa jihad itu hilang daripada generasi, maka otomatis bangsa ini suatu saat akan digadaikan, akan dijual, akan ditukar, dan lain sebagainya. Karena semangat juangnya tidak ada, lupa dengan sejarah, lupa dengan perjuangan orang tuanya, sehingga dengan mudahnya meninggalkan bangsa ini, menyerahkan bangsa ini kepada orang lain. Inilah yang mungkin bisa kita
ambil pelajaran dari peristiwa menanamkan atau kejadian Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Semangat jihad mereka perlu kita teladani. Semangat juang mereka perlu kita ikuti. Semangat mempertahankan keislaman mereka perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Buya Hamka pernah mengatakan, mungkin Islam akan ada di dunia ini, tapi tidak mustahil Islam akan hilang dari negara ini. Mungkin Islam akan tumbuh di tempat-tempat lain, karena tempat lain itu semangat juangnya, jihadnya, perjuangannya masih tumbuh. Sementara semangat juang di Indonesia kurang. Itulah yang pernah dikatakan oleh Buya Hamka. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf tidak ada kesilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim waffiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله.